Kalau kalian belajar dari Warren Buffett, beliau sangat suka dengan satu aksi korporasi, yaitu buyback. Karena buyback membuat jumlah saham beredar berkurang, membuat demand terhadap sahamnya naik, sehingga harganya bisa terdorong naik. Dan itu sangat menguntungkan ke shareholders. Di saham US udah banyak yang ngelakuin program buyback. Contoh aja kayak Apple, Google, Nvidia, Meta, Visa. Semuanya ngelakuin program buyback untuk tingkatin value bagi shareholdernya. Gimana kalau di saham Indonesia? Kayaknya nggak banyak yang benar-benar konsisten ngelakuin aksi buyback sahamnya sendiri ya. Kadang buyback dilakuin perusahaan hanya pas harganya hancur dan itu hanya untuk periode tertentu aja. Nggak ada alokasi yang konsisten untuk dilakukannya buyback. Nah, di kripto ada satu token kripto yang dirancang dari awal untuk menggunakan 100% revenue-nya untuk melakukan buyback tokennya sendiri. Yap, token itu adalah Hyperliquid yang sampai sekarang belum ada yang bisa niru kegilaan desain tokenomics-nya Hyperliquid. Dan dari token inilah pertama kalinya saya bisa ngerasain return 20x. Karena dari awal hype launching, saya udah bener-bener tungguin token ini. Nah, di video ini saya akan jelasin protokol ini lebih detail, so let's go. Menurut saya, ada 3 faktor utama Hyperliquid tuh bisa gila. 1, tokenomics-nya didesain agar jumlah supply-nya terus berkurang. Yang kedua, Hyperliquid itu 100% self-funded dan tidak ada sama sekali private investor ataupun VC. Dan yang ketiga, Hyperliquid ini adalah mesin pencetak uang. Kita mulai dari yang ketiga ya. So, how Hyperliquid makes money? Hyperliquid adalah decentralized exchange. Namanya juga exchange nih. Keuntungan utamanya adalah dari fee transaksi jual beli token. Di centralized exchange atau CEX, atau kayak sekuritas saham, keuntungan dari fee transaksi itu pasti dinikmatin oleh bisnis owner-nya. Tapi lain cerita dengan Hyperliquid. Fee yang seharusnya dinikmati oleh pembuat Hyperliquid justru malah 100% digunakan untuk buyback tokennya sendiri, yaitu token HYPE. Buyback tentu aja membuat demand terhadap tokennya sendiri sehingga dapat mendorong harganya makin naik. Orang gila mana nih yang punya ide tokenomics tuh begitu jenius seperti ini? Ya ada sih, orang gila itu adalah Jeff Yen dan Ilian Singh. Saya nggak tahu ya pronounce-nya ini bener atau nggak. Cuma dari dua founder ini yang memang paling banyak kesorot dan keluar ke media adalah Jeff Yen. Nah, tapi mereka berdua ini adalah lulusan dari Harvard yang background-nya dari dulu memang sudah di industri market making. Dan dua founder ini sih gila lah jeniusnya. Kehebatan dari dua founder ini nggak cuma dari desain tokenomics-nya, tapi dari produknya sendiri, yaitu Hyperliquid, exchange yang memang bagus dan berkelas. Sebagai konteks nih, dulu sebelum ada Hyperliquid, kalau kita mau trading di misalnya Decentralized Exchange atau DEX, itu lambat teman-teman. Nggak smooth sama sekali, karena transaksi on-chain memang belum bisa secepat itu. Kalian mungkin pernah dengar ya, kalau kayak kita kirim token lewat jaringan Bitcoin atau Ethereum, itu nunggunya bisa bermenit-menit. Jadi on-chain tuh memang agak lambat. Dan memang trading experience-nya beda kalau misalnya kita trading pakai checks, kayak di Binance atau di Bybit. Dimana kalau kita input order aja kan, itu kita tinggal pencet-pencet, itu semuanya langsung diproses secara instan. Itu kalau di checks. Nah, Hyperliquid adalah protokol exchange pertama yang menerapkan sistem on-chain order book, tapi dengan kecepatan eksekusi seperti layaknya centralized exchange. Nah, gara-gara smoothness-nya ini, trader-trader baik yang retail atau bahkan institusi itu bisa transaksi on-chain dengan eksekusi yang cepat dan likuiditasnya itu besar. Nah, ini saya kasih lihat ya tampilan dari exchange-nya Hyperliquid. Nah, di sini kita bisa trading futures, teman-teman. Dan banyak juga pilihan tokennya. Dan kita selain trading future bisa juga transaksi token-token yang spot. Artinya kita beneran beli aset tokennya. Nah, di sini contohnya kita bisa beli HYPE, Bitcoin, Ethereum, semuanya itu on-chain. Dan kurang lebih ya tampilannya seperti inilah, teman-teman. Sekali lagi, ini semua tuh on-chain ya, teman-teman ya. Karena di on-chain, jadi datanya tuh sebenarnya transparan. Bahkan kita bisa lihat trader lain tuh beli apa, untungnya berapa banyak, dan segala macam. Nanti saya akan kasih lihat juga deh. Nah, kalau di checks, kita kan nggak bisa lihat ya data transaksi tiap trader tuh kayak gimana. Karena datanya private dipegang oleh company. Cobain deh trading di Hyperliquid ya, pasti nagih banget. Karena fee-nya juga jauh-jauh lebih murah daripada di checks. Kita lihat komparasinya ya, apalagi buat yang suka trading futures nih. Nah, kita ngomongin tier yang paling basic dulu ya, sebagai trader reguler biasa. Di Hyperliquid, fee-nya itu adalah 0,045% untuk taker dan 0,015 untuk maker. Maker itu artinya kita beli atau jual dengan cara mengantri ya. Jadi kita pasang antrian di order book. Ini nambahin likuiditas di order book, makanya fee-nya lebih murah. Tapi kalau taker, itu artinya kita beli di harga berapapun langsung pada saat itu juga. Jadi taker lah yang langsung makan antrian di order book. Ini kalau di saham tuh ibaratnya kayak kita langsung HK atau haki. Jadi fee-nya itu bukan berdasarkan jual atau beli, tapi berdasarkan maker atau taker. Nah, sebagai pembanding nih, kita lihat 3 checks besar, yaitu ada Binance, Bybit, dan OKX. Semuanya memiliki fee yang lebih mahal dibandingin trading di Hyperliquid.
Kita juga lihat ya untuk trading fee yang di spot. Nah, di spot ini juga Hyperliquid lebih murah ya. Jadi kesimpulannya trading di Hyperliquid di on-chain itu lebih murah, teman-teman. Di sini saya nggak bandingin dengan exchange lokal ya. Kalau kalian mau bandingin, ya silakan bandingkan sendiri dan simpulkan sendiri. Keunggulan Hyperliquid nggak cuma soal murahnya aja, teman-teman. Tapi Hyperliquid tuh user-oriented banget. Foundernya mau make sure kalau penggunanya tuh benar-benar nyaman sehingga bisa betah trading di Hyperliquid. Dan ini yang memang bisa di-deliver oleh Hyperliquid. Jadi trading di Hyperliquid tuh emang feel-nya beda, teman-teman. Lebih enak aja gitu. Tapi kalau saya jelasin feeling nih agak susah ya teman-teman ya, karena feeling itu kan nggak bisa diukur. Nah, sekarang makanya saya akan ngomonginnya pakai data. Karena kalau data semuanya bisa diukur, dan data-data ini yang nanti akan saya kasih lihat itu nunjukin bahwa memang Hyperliquid itu jadi pilihan utama buat para trader trading on-chain. Pertama nih, dari jumlah user, itu kita bisa lihat jumlah user terus meningkat meskipun airdrop fantastis sudah dibagikan saat TGE. Biasanya orang tuh akan meninggalkan platform setelah dapat airdrop ya, karena udah pada dapat cuannya nih. Tapi malah kalian bisa lihat di sini ya, jumlah user itu juga malah terus naik pesat bahkan setelah TGE. Yang kedua, user meningkat juga didukung dengan nilai open interest yang terus meningkat. Artinya value transaksi di Hyperliquid itu juga makin tinggi. Potensi profitnya berarti makin banyak. Dan yang ketiga, market share di Hyperliquid itu sudah mulai bisa makan market share-nya CEX. Dari awal kemunculan Hyperliquid, tren market share-nya tuh terus naik ya hingga saat ini ya. Nah, saat ini Hyperliquid tuh market share-nya ada di sekitar 6% untuk perpetual volume. Dan kalau kita lihat grafik ini sebagai pembanding dengan dua top CEX, di mana Hyperliquid ini masih setara 13% dari volumenya Binance, dan setara 35% dari volumenya Bybit. Dan ini terus naik ya grafiknya ya. Jadi beneran Hyperliquid ini bisa mulai makanin market share-nya CEX. Dan sebagai informasi tambahan ya, di on-chain sendiri kan sebenarnya nggak cuma ada Hyperliquid ya, ada protokol-protokol exchange lain. Tapi dari data ini nih, 87% volume trading futures yang ada di DEX itu ya disumbang oleh Hyperliquid. Jadi dominan banget lah Hyperliquid ini. Keempat, terakhir nih di bulan Juli kemarin, 35% fee dari seluruh blockchain itu disumbang dari Hyperliquid. Padahal blockchain Web3 itu banyak banget, ratusan ada kali. Dan Hyperliquid ini nomor satunya teman-teman, dengan revenue sebesar 86 juta dolar dalam sebulan. Alias sekitar 1,4 triliun rupiah. Dan sekali lagi nih, 1,4 triliun ini langsung dibalikin ke komunitas dalam bentuk token buyback. Boom, mind blown banget kan? Amazing ya? Kalau bukan karena produk dan servisnya Hyperliquid yang memang beneran bagus, yang bisa disukai oleh banyak orang, pasti Hyperliquid nggak mungkin bisa mencatatkan prestasi-prestasi yang tadi. Sekarang kita ngomongin tokenomics-nya. Token Hype itu didesain untuk menjadi deflationary token. Artinya tiap tahun jumlah token Hype itu pasti akan terus berkurang, teman-teman. Dengan gini aja secara konsep ekonomi, ketika supply berkurang, harga bisa cenderung naik. Jumlah maksimal token Hype itu sudah di-cap dari awal, yaitu 1 miliar token, dan sekarang tinggal segini nih. Kenapa bisa berkurang? Karena ada mekanisme untuk terus mengurangi token yang beredar dengan mekanisme token buyback dan token burn. Sejak TGE dari November 2024, berarti baru jalan 10 bulan ya, Hype ini sudah berhasil melakukan buyback sebanyak 8,6% dari jumlah token yang beredar. Dan ini ada platform nih yang bikin perhitungan. Dengan estimasi revenue Hyperliquid per hari sekitar 3,6 juta dolar dan harga Hype saat ini di sekitar 41, sekian, maka hanya butuh 5 tahun untuk Hyperliquid bisa membeli semua token yang beredar. Tentu ujung-ujungnya nggak akan semuanya ke buyback ya, karena orang pasti nggak mau jual gitu aja. Dan inilah yang bisa membuat selalu ada demand untuk token Hype. Nah, baik lagi kita lihat ke pie chart-nya ya. Mekanisme pengurang supply token beredar juga datang dari spot trading fee, yang sekarang sudah mengurangi sekitar 450.000 token Hype. Maksudnya gini nih, kalau di saham, fee transaksi itu kan selalu dalam rupiah ya teman-teman ya. Misalkan 0,15% dari total nilai beli atau jual saham. Tapi kalau di kripto, fee yang dipungut untuk spot market ya adalah berdasarkan token yang dibeli. Contoh saat beli token Hype di spot market, maka fee-nya ada 0,02% dari jumlah Hype yang seharusnya didapat. Misal kalau kita awalnya mau beli 100 token Hype, maka fee-nya itu 0,02 dalam bentuk Hype. Jadi netnya yang kita dapat itu 99,98 Hype. Sedangkan kalau kita mau jual Hype-nya untuk dapetin misalnya USDC, maka fee-nya nanti kita bayar itu dalam bentuk USDC. That's why setiap kali ada trader yang membeli Hype, maka fee yang dikutip dalam bentuk token Hype ini akan di-burn atau dibakar atau akan hilang untuk selamanya dari peredaran. Jadi semakin banyak transaksi, semakin banyak juga yang di-burn. Angka ini termasuk juga dari gas fee yang dibayar dalam bentuk Hype. Itu juga akan di-burn dari peredarannya. Gas fee di sini berlaku untuk ekosistem Hyper EVM yang akan saya jelaskan nanti di belakang. Makanya tonton terus video ini sampai habis. Nah, yang ketiga, ada token yang beredar yang kondisinya saat ini tuh di staking.
Ini yang dipakai untuk desentralisasi jaringan Hyperliquid. Biasanya yang di stake ini tidak begitu liquid ya, karena ada masa lockup periodnya. Nah, yang beredar di market kurang lebih saat ini ada 16% dan ada 1,8% di Hyper EVM. Jadi total-totalnya kurang lebih ada 18%-an yang beredar dari seluruh token yang ada. FYI, Hyperliquid ini masih punya alokasi untuk future community airdrop, sekitar 42% dari seluruh token. Yang sampai saat ini nih, belum ada informasi resmi tentang kapan dan bagaimana bagian ini bisa didapatkan. Tapi kalau menurut analisa saya nih ya, kalaupun ada airdrop lagi nih, ini masih akan sangat lama teman-teman. Kalau saya jadi mereka, saya akan keluarin airdrop lagi jika saya merasa kuenya Hyperliquid tuh mulai kemakan sama kompetitor-kompetitor. Tujuannya ya supaya bisa menarik user aktif kembali di Hyperliquid. Tapi dengan kondisi saat ini yang tanpa airdrop pun ya, ekosistem Hyperliquid tuh terus growing, maka ya belum ada alasan kenapa Hyperliquid harus kasih airdrop lagi dalam waktu dekat. Tapi seenggaknya nih teman-teman, dengan kita aktif di Hyperliquid dan Hyper EVM, maka peluang kita untuk mendapatkan airdrop yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya akan lebih meningkat dibandingin kalau kita baru aktif misalkan nanti begitu pengumuman resminya udah keluar di masa depan. Oke, di segmen ini sekarang saya akan jelasin kejeniusan lain dari foundernya Hyperliquid. Hyperliquid ini 100% self-funded, artinya tanpa investasi sama sekali dari private investor ataupun venture capital atau VC. Artinya tidak ada alokasi token untuk investor maupun juga untuk checks. Hal ini efeknya apa? Pertama nih, tidak ada selling pressure dalam jumlah besar karena nggak ada pihak yang punya harga murah dan siap guyur di harga atas. Yang kedua, kalau Chex mau listingin token Hype di platform mereka, maka Chex harus beli barangnya atau beli token Hype yang ada di market. Contoh kayak misalnya Binance atau Bybit gitu ya, mau listingin Hype di platform mereka, maka ya mereka harus beli dari market, dari platform Hyperliquid. Nggak ada alokasi khusus sama sekali untuk Chex. Ya, tentu ini akan create demand nih, apalagi pas kemarin awal-awal setelah TGE. That's why harga Hype itu bisa terus naik dari awal, karena demand-nya tuh memang tinggi gara-gara nggak ada exchange yang melisting Hype pada saat awal TGE. Dan juga nggak ada tekanan jual dari private investor. Sekali lagi, Hyperliquid bisa menerapkan hal seperti ini tuh karena menurut saya foundernya tuh emang orang baik sih. Mereka sangat peduli dan sangat percaya sama kekuatan komunitas mereka. Jadi mereka selalu bilang kalau Hyperliquid itu no VC, no investor, no insider, dan selalu community first. Ya mereka tunjukin dengan buyback tokennya sendiri. Nah, dalam case ini, bayangin siapa yang dapat harga bottom. Ya, komunitasnya yang percaya sama Hyperliquid duluan ketimbang Chex yang notabene lebih punya duit atau lebih punya power untuk bisa dapetin harga lebih murah. Tapi no ya, yang dapat harga terbaik justru komunitas yang percaya sama Hyperliquid sejak day one. Nah, selain jago ngebuat exchange untuk perpetual trading, Hyperliquid juga menawarkan spot trading, seperti yang tadi saya udah tunjukin ya. Nah, spot trading itu maksudnya adalah orang yang trading itu benar-benar beli atau jual asetnya ya. Kalau perpetual atau futures trading itu kan sebenarnya tidak ada perpindahan barang asetnya. Semuanya hanya transaksi kontrak aja. Nah, uniknya di Hyperliquid, nggak semua token itu bisa listing di exchange-nya Hyperliquid. Kalau mau listing, protokol tuh harus ikutan lelang. Di mana lelangnya itu menganut prinsip yang namanya Dutch auction. Di mana Dutch auction ini adalah harganya itu diset dari paling tinggi, kemudian seiring berjalannya waktu itu makin turun, dan protokol ya tinggal berlomba-lomba aja yang beli duluan siapa, gitu ya. Nah, untuk ngebeli slot ticker tersebut, mereka tuh atau protokol tuh harus beli tickernya pakai Hype. Ya, tujuannya supaya token-token yang listing di Hype itu bukan sembarangan token, yang dibuat cuma iseng-iseng doang kayak, misalnya tuh kalau di Solana terkenal kayak platform namanya Pump.Fun atau Let's Bong, di mana semua orang tuh bisa create token gitu aja, sehingga banyak token-token yang memang nggak ada isinya akhirnya listing. Nah, dengan adanya sistem auction seperti ini, yang listing di Hyperliquid tuh jadi lebih ke filter, teman-teman. Seenggaknya protokolnya tuh benar-benar serius, karena mereka beneran harus keluar duit untuk bisa listing di Hyperliquid. Nah, dalam setahun itu nggak mungkin ada lebih dari 300 token yang listing di Hyperliquid, karena lelangnya itu ada waktu tunggunya ya, teman-teman ya. Dan ini tentu akan menambah utilitas dari token Hype, karena untuk beli tickernya ini, itu protokol harus beli dengan token Hype. Kejeniusan lainnya nih, biasanya founder dari suatu project, terutama project yang blockchain layer 1, itu biasanya mereka akan bangun infrastrukturnya dulu, teknologi blockchain-nya nih, gitu ya. Abis bangun, terus mereka fundraising untuk ngedanain project-nya, terus dipasarin, baru cari builder-builder untuk bangun aplikasi di jaringan tersebut. Biasanya sih gitu ya. Makanya biasa kalau ada blockchain layer 1 yang baru, pasti ekosistemnya tuh masih sepi, teman-teman. Karena belum ada aplikasi-aplikasi yang dibangun di sana. Tapi beda sama Hyperliquid. Hyperliquid ini jualan produk aplikasinya dulu, yaitu exchange-nya dulu, dan setelah rame nih, baru mereka pasarin infrastruktur blockchain layer 1-nya.
Jadi di balik layar nih ya, Hyperliquid tuh sebenarnya ngebangun infrastrukturnya sendiri, yaitu Hyperliquid BFT, atau gampangnya kita sebut aja Hyperliquid Layer 1. Dan sekali lagi, semua ini self-funded dan tidak ada private investor. Nah, karena dia bangun infrastrukturnya sendiri, maka Hyperliquid tuh bisa bangun platform trading mereka dengan seamless dan cepat. Kalau DEX lain nih ya, misalnya ada protokol lain nih, bikin DEX juga, mau nggak mau mereka harus numpang di teknologi blockchain yang mereka mau bangun di situ. Nah, kalau Hyperliquid, dia bangun semuanya, infrastrukturnya itu sendiri dulu. Jadi setelah exchange-nya rame, orang suka dengan produknya, baru Hyperliquid ini melakukan TGE. Baru kemudian mereka launching Hyper EVM, supaya bisa banyak aplikasi-aplikasi lain yang dibangun di atas jaringan Hyperliquid Layer 1. Nah, itulah kejeniusan dari seorang Jeff Yan dan juga Ilian Singh. Nah, ini saya tunjukin juga ya, Explorer-nya Hyperliquid. Ini tanpa saya cepetin ya, dan memang finality blockchain-nya itu secepat itu. Dimana klaimnya itu bisa mencapai 200.000 transaksi dalam 1 detik. Nih, saya demoin juga ya, saya klik sembarangan transaksi nih ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, dalam satu blok itu bisa banyak sekali memuat data-data transaksi. Di sini kita bisa melihat misalkan kayak random aja nih ya, ada address nih yang ngelong Solana nih ya. Kita klik addressnya dan kita bisa lihat histori transaksi dia dari pertama kali. Ya, kemudian kita bisa lihat dia punya posisi apa aja, lagi untung rugi berapa, total PNL dia selama aktif di Hyperliquid. Semuanya bisa ke-track karena semuanya ini on-chain, teman-teman. Dan oh ya, Hyperliquid ini full self-custody ya, artinya Hyperliquid nggak akan bisa akses dana kamu. Semua token yang kita beli disimpannya ya di wallet kita masing-masing. Tidak ada yang dipegang oleh Hyperliquid. Ya, kita bertanggung jawab sama dana kita sendiri di wallet kita, nggak kayak kasus FTX yang bisa gunain dana nasabahnya sembarangan. Lalu gimana kita bisa manfaatin protokol Hyperliquid ini untuk cuan nih? Ya, pertama, kalau kalian suka trading, baik spot ataupun trading futures, kalian bisa trading di Hyperliquid karena fee-nya sangat kompetitif. Dan user experience-nya tuh sangat enak. Ya, dan sesuai value-nya Web3 nih, kalau bisa transaksi kripto ya on-chain, karena di on-chain lah ini yang aslinya, teman-teman. Nah, kalau kalian mau trading di Hyperliquid, kalian juga bisa gunakan kode referral ini untuk dapetin ekstra diskon untuk fee transaksi kalian. Selain trading, kalian juga bisa jadi liquidity provider atau market maker di exchange-nya Hyperliquid. Karena mitosnya nih ya teman-teman ya, lebih dari 95% orang yang trading ya itu kalah teman-teman. Yang menang siapa? Ya tanda kutip ya teman-teman, maaf ya bandarnya, ya kasinonya, ya platformnya. That's why kalian bisa jadi part of the casino owner atau bisa tanda kutip jadi bandar dengan invest kasih likuiditas di Hyperliquid Liquidity Provider atau HLP. Nah, APR saat ini itu sekitar 14%. Tapi APR ini berfluktuatif ya teman-teman, tidak ada return pasti. Karena return dari HLP ini murni dari market making yang diprogram oleh Hyperliquid. Jadi misal juga kalau kayak ada trader yang kena likuidasi, berarti HLP ini yang akan jadi counterpartinya. Kalau trader untung, ya HLP ini bisa rugi. Kalau trader rugi, ya HLP ini bisa untung. That's why kalian bisa lihat di sini nih, profit dari HLP ini naik terus kayak anak tangga ke surga, teman-teman ya. Jadi memang menjadi casino owner atau bandar ya, overall tuh memang menguntungkan, teman-teman. Dan ini artinya apa? Artinya ya sebenarnya banyak orang atau banyak trader ya overall mereka rugi sebenarnya. Apalagi kalau kita bilang trading futures itu zero sum. Ya kalau HLP ini untung, artinya ada banyak mayoritas trader yang rugi sebenarnya. Kita juga bisa lihat di sini nih, statnya Hyperliquid ya, di bagian traders PNL. Sebenarnya mayoritas orang sih rugi, teman-teman. Hampir tiap hari selama 5 bulan terakhir, mayoritas tiap hari tuh keseluruhan trader mengalami kerugian, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang berhasil trading futures, ya mereka keren sih. Tapi jangan terlalu bias juga ya, karena most of the time ya mayoritas trader futures tuh ya pada boncos. Saya nggak nakut-nakutin ya, tapi memang faktanya begini nih. Ya bisa aja trader untung, tapi ya sekali lagi most of the time secara mayoritas bandarnya yang menang. Tapi ya nature-nya manusia ya, pasti paling banyak tuh orang akan suka trading sih sebenarnya ya. Ya nggak apa-apa juga sih kalau kalian merasa memang punya skillnya. Nah, HLP ini juga pernah beberapa kali tuh diserang sama oknum dari ceks-ceks besar ya sebagai kompetitornya. Tapi HLP ini tetap bisa bertahan. Dari 27 bulan HLP ini aktif, hanya 2 kali saja HLP itu mencatatkan performa merah di bulan tersebut. Strategi ini simple banget karena kalian hanya perlu deposit USDC aja ke HLP Vault ini. Dan sebagai catatan nih, kalau kalian taruh dana di sini, ada masa lockup periodnya itu selama 4 hari. Nah, cara cuan berikutnya adalah dengan membeli hype kemudian di staking. Karena kalau kalian sudah punya token hype dan kalian hype-nya nganggur, kalian bisa ngelakuin staking untuk membuat Hyperliquid ini menjadi sistem yang semakin terdesentralisasi dan kalian bisa delegate ke salah satu dari validator-validator ini. Return tahunannya untuk staker itu dalam bentuk hype sekitar 2,2% untuk saat ini. Bukan return yang besar sih, tapi kalau nggak tahu mau diapain hype kalian, ya bisa banget di staking karena resikonya juga sangat minim dan staking rewardnya juga cair setiap hari ya. Dan yang terakhir, yang cara keempat adalah cara cuan dari manfaatin DeFi di Hyper EVM. Nah, untuk Hyper EVM saya akan jelasin di segmen berikutnya.
Sekarang kita masuk ke dunia Hyper EVM. Hyper EVM adalah jaringan blockchain-nya Hyperliquid yang kompatibel dengan jaringan Ethereum karena menggunakan bahasa pemrograman yang sama, yaitu EVM. Nah, Hyper EVM ini baru launching di bulan Februari 2025, tapi growth-nya itu udah cepat banget juga. Dan saya akan sharing nih, protokol apa aja yang menurut saya itu menarik, teman-teman. Untuk Hyper EVM itu banyak kungfu yang bisa dilakuin karena kita akan masuk ke dunia DeFi. Nah, menurut saya ya, yang pertama kali kalian harus kuasai adalah tentang lending protokol. Saat ini setidaknya ada 3 pemain utama yang menurut saya bagus dan didukung dengan TVL yang besar. Ada Hyperland, Hyperfi, dan juga Felix Protocol. Hyperland dan Hyperfi ini mirip-mirip sama kayak mayoritas semua lending protokol di jaringan lain pada umumnya. Tapi untuk yang Felix Protocol, ini dia cukup menarik dan cukup unik sih kalau kalian mau pelajari. Jadi kalau mau pelajarin harus lebih ekstra karena banyak yang unik lah di sana cara-caranya. Nah, saat ini 3 platform ini juga punya poin program. Artinya ketika kalian aktif di protokol tersebut, baik sebagai lender ataupun borrower, kita bisa dapat poinnya mereka yang biasanya akan dihitung untuk memberikan airdrop kepada penggunanya jika suatu saat nanti mereka melakukan TGE. Nah, kalau kalian mau daftar, gunakan link referral di bawah biar kita sama-sama bisa dapat bonus poin. Yang kedua ada protokol Kinetic. Kinetic ini adalah liquid staking protocol. Ini adalah protokol yang mentokenize posisi hype yang sedang di staking supaya tetap liquid. Jadi 1K hype ya, itu pada awalnya mewakili 1 token hype yang di staking oleh Kinetic. Nah, hasil stakingnya itu akan langsung tercermin ke harga K-Hype, sehingga makin lama harga K-Hype itu bisa makin mahal dibandingin harga Hype. Contoh pada awalnya 1 Hype itu sama dengan 1 K-Hype. Nah, tapi kalau sudah setahun, dan tadi kan kita lihat ya, APR staking itu sekitar 2,2%. Maka nanti kalau udah setahun, nilai 1 Hype itu setara dengan 1,022 K-Hype. Artinya K-Hype akan lebih mahal daripada Hype biasanya. Nah, jadi token K-Hype ini dapat extra value dari staking, tapi tetap liquid, dan bisa dipakai di dunia DeFi untuk cari another yield opportunity. Inilah konsep dari liquid staking, dan inilah kerennya Web3. Jadi menurut saya daripada nge-hold token Hype aja di wallet gitu ya, lebih baik kalau kita convert ke K-Hype, supaya jumlah Hype kita terus naik secara otomatis karena di staking. Nah, Kinetic itu juga merupakan protokol DeFi yang paling besar secara jumlah TVL-nya di Hyper EVM, sehingga protokol ini sudah lebih banyak di-approve lah sama komunitasnya Hyperliquid. Dan Kinetic saat ini menawarkan poin program juga, dengan cara kita sekedar pegang K-Hype aja atau pakai K-Hype di DeFi, maka kita bisa dapat poinnya dan siapa tahu juga nanti ada airdrop di masa depan. Oke, protokol berikutnya adalah Project X. Ini merupakan DEX ya, tempat nge-swap token dan platform untuk jadi liquidity provider dengan konsep AMM. Apa itu AMM? Ini saya nggak jelasin dulu di video ini karena bakal panjang lagi penjelasannya. Tapi sebenarnya memang protokol ini pasti akan kalah dengan exchange-nya Hyperliquid yang aslinya nih ya. Tapi tetap banyak orang yang suka dengan liquidity provider di AMM. Sehingga protokol ini tetap akan ada niche atau pasarnya sendiri. Nah, Project X ini merupakan protokol yang saat ini menghasilkan fee terbesar di Hyper EVM di luar exchange-nya Hyperliquid sendiri ya. Padahal protokol ini baru launching 1 bulanan, jadi kelihatan kalau banyak user tuh yang pakai protokol ini juga. Project X ini juga lagi ada poin program ya teman-teman ya, so kalian bisa juga nge-farm poin mereka. Anyway, saya sempat bagikan juga di akun X saya kalau saya nge-farming poin di Project X ini juga. So jangan lupa follow akun X saya juga ya. Dan kalau kalian mau coba, gunakan referral yang saya kasih supaya kalian bisa dapat bonus poin multiplier juga. Oke? Last protokol ada yang namanya Liminal. Ini adalah protokol yang memudahkan untuk kita eksekusi strategi delta neutral di Hyperliquid. Jadi kalian tinggal deposit USDC aja ke sini, lalu otomatis USDC kita dieksekusiin dengan strategi delta neutral, yaitu 50% buy spot dan 50% short di futures. Contoh nih, token Hype 50% long dan 50% short, dan yieldnya itu bisa sekitar 11%-an. Tujuan dari delta neutral adalah untuk ngedapetin keuntungan dari funding rate. Strategi ini resikonya cenderung agak rendah ya, karena tidak ada exposure ke volatilitas harga. Nah, saat ini pilihannya yang ada baru ada dari 7 token ini aja ya. Jadi rata-rata returnnya itu sekitar 10-14% per tahun. Dan di protokol ini kita juga bisa nge-custom nih strateginya tuh mau kayak kombinasiin dari 7 token ini juga bisa. Kita bisa atur-atur porsi masing-masing token gitu ya, dan kita cuma butuh 1 kali klik untuk eksekusi semuanya. Jadi memang Liminal ini memudahkan banget sih. Liminal ini nggak ada poin programnya setahu saya ya, tapi platform ini menarik untuk diikuti karena mereka punya roadmap untuk ngelakuin tokenized delta neutral. So, protokol ini boleh banget untuk diperhatikan juga, dan kalau kalian mau join, klik link yang ada di bawah. Oke? Well, itu beberapa protokol yang ada di Hyper EVM yang saya perhatikan dan saya garap juga poin program mereka. Nggak ada satupun yang di-endorse ya teman-teman ya, silahkan kalian tetap do your own research. Semua protokol yang saya sebutkan barusan bisa kalian akses dengan menggunakan link referral saya, supaya kalian juga bisa dapetin benefit-benefit khusus di tiap protokolnya. Saya cantumkan semua linknya di kolom komentar di bawah, dan juga ada di Linktree yang ada di bio Instagram maupun akun X saya.
Sebenarnya kalau seorang Hyperliquid Maxi ditanya, what is the next Hyperliquid? Jawabannya ya Hyperliquid, because there is no second best. Terima kasih sudah menonton, semoga informasinya bermanfaat, and I'll see you on chain.